Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku yang soleh dan soleha? Jangan lupa sebelum belajar, biasakan berdoa terlebih dahulu. Hari ini kembali lagi dalam pembelajaran tematik bersama Ibu. Persiapkan buku tulis kalian. Catatlah apabila ada poin-poin yang penting. Kali ini kita akan mempelajari salah satu adab, yaitu adab berbicara. Yang pertama, berbicaralah yang baik. Berbicaralah yang baik apalagi dengan orang yang lebih tua dari kita, kepada orang tua kita, kepada guru kita. Berbicaralah yang sopan. Jangan berbicara yang menyakitkan orang lain. Yang kedua, jangan gibah. Jadi lagi ngobrol bersama teman-teman kita, membicarakan keburukan-keburukan orang lain. Jangan ya. Yang ketiga, melihat wajah lawan berbicara ketika kita sedang berbicara. Kalau kalian sedang berbicara kepada teman kalian atau orang tua kalian, tataplah wajahnya. Jangan sambil berbicara, mata kita atau wajah kita melihat ke arah lain. Itu tidak sopan ya nak ya. Yang keempat, tidak memotong pembicaraan orang lain. Ketika ada yang berbicara di depan kita dengarkan dahulu dia berbicara, baru kita jawab. Jangan ketika dia sedang berbicara, kita langsung memotong pembicaraannya. Yang kelima, tidak berdebat. Jangan sekali-kali berdebat, apalagi dengan kata-kata yang tidak baik, kasar. Yang keenam, terlalu banyak bicara. Kurangilah berbicara. Berbicara seperlunya saja yang penting. Jangan berbicara yang tidak penting, apalagi dengan kata-kata yang tidak baik. Yang ketujuh, jujur. Berkatalah yang jujur, jangan banyak omong, banyak kata tetapi yang dikatakan bohong semua. Utamakan kejujuran, bicaralah apa adanya. Oke. Jadi mulai dari sekarang jagalah bicara kita, gunakan kata-kata yang baik, yang sopan, santun. Kurangilah berbicara yang tidak-tidak atau yang tidak benar, apalagi berbohong ya. Di pembelajaran lalu kita telah mempelajari tentang unsur-unsur dalam cerita. Hari ini kita akan mempelajari kegiatan ekonomi. Jadi kalau kalian pernah memperhatikan barang-barang yang ada di rumah kalian, pasti kalian bertanya-tanya, benda-benda tersebut melalui serangkaian kegiatan ekonomi seperti apa sih? Hari ini kita akan mempelajarinya. Di pembelajaran lalu kita telah mempelajari salah satu Asmaul Husna, yaitu Al-Qadir, yang Maha Kuasa. Hari ini kita akan mempelajari salah satu kembali Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kasih sayang yang sangat luas, meliputi seluruh makhluknya. Allah mengasihi seluruh makhluknya dengan memberikan berbagai kenikmatan yang kita rasakan ya. Nama Ar-Rahman seperti nama Allah tidak boleh digunakan seorang makhluk siapapun ya. Dan memang tidak ada yang bisa mengasihi seluruh makhluk seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik beriman maupun kafir, semuanya mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita wajib mensyukurinya. Di pembelajaran kali ini ada salah satu ayat dari surah Al-Baqarah ayat 276 yang artinya Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Jadi jauhilah riba, tetapi banyaklah bersedekah, karena dengan bersedekah kita tidak akan miskin. Malah Allah akan memberikan yang berlipat ganda kepada kita. Jadi jangan takut bersedekah, karena tidak akan ada orang yang miskin gara-gara bersedekah. Ayo berlomba-lomba dalam kebaikan.
fastabiqul khairat. Dalam kegiatan ekonomi terdapat 3 serangkaian ya. Kalau kita memperhatikan barang-barang atau benda-benda yang ada di rumah kita, benda-benda itu terbuat dari bahan-bahan tertentu yang terdapat di alam. Mungkin saja benda itu terbuat dari tumbuhan, atau bisa barang tambang, atau tanah, atau batu-batuan. Benda-benda tersebut pasti melalui serangkaian kegiatan ekonomi. Kali ini kita akan membahas kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang pertama, produksi. Produksi itu sendiri kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, distribusi. Kegiatan penyaluran barang hasil produksinya ya. Konsumsi, kegiatan menggunakan atau memakai barang hasil produksi. Yang pertama yang akan kita bahas, kegiatan produksi. Apa saja sih yang dilakukan dalam kegiatan produksi? Pada kegiatan produksi ini, barang mentah diolah atau akan diolah menjadi barang yang bermanfaat. Barang yang telah diolah mempunyai nilai tambah sehingga harganya pun lebih tinggi. Pengolahan barang dapat dilakukan melalui 1 tahap atau 2 tahap atau beberapa tahap. Contohnya, seorang tukang jahit yang bekerja menjahit pakaian. Ia bekerja dan menghasilkan berbagai seragam atau pakaian seperti baju, celana, dan sebagainya. Artinya, tukang jahit melakukan kegiatan produksi. Tukang jahit disebut produsen ya. Tukang kayu misalnya melakukan kegiatan produksi dengan cara membuat kursi. Bahannya dari mana? Bisa dari bambu, dari kayu, atau rotan. Pengrajin kursi itu juga disebut produsen. Yang kedua yang akan kita bahas adalah kegiatan distribusi. Jadi setelah melalui proses produksi, barang yang jadi tadi akan disalurkan di berbagai tempat atau dikirim di berbagai tempat. Misalnya melalui warung, toko, pasar, atau para pedagang lainnya. Kegiatan ini disebut distribusi ya. Pihak yang menyalurkan atau orang yang menyalurkan dari produsen kepada orang yang membutuhkan disebut distributor. Jadi kegiatan distribusi ini bertujuan untuk menyebarluaskan hasil produksi. Untuk menjaga kelangsungan hidup, kegiatan produksi dan mengembangkan kegiatan produksi. Contoh, kegiatan distribusi, pengusaha akan memproduksikan pakaian, kemudian mengirim pakaian ke toko-toko atau untuk dijual. Contohnya nelayan menghasilkan ikan, ikannya akan disalurkan ke pasar-pasar. Dan masih banyak lagi contoh kegiatan distribusi lainnya. Yang terakhir adalah kegiatan konsumsi. Jadi setelah diproduksi, barang-barang kemudian akan didistribusikan atau disalurkan kepada konsumen. Konsumen itu siapa? Ya kita ini. Jadi pada kegiatan konsumsi ini, barang-barang akan dipakai atau dihabiskan. Jadi pihak yang mengkonsumsi barang-barang untuk dipakai atau dihabiskan disebut konsumen. Kita ini disebut konsumen ya. Contohnya kita membeli dan memanfaatkan barang berupa makanan, pakaian, serta membeli dan menggunakan kendaraan untuk transportasi. Jadi barang-barang yang kita gunakan setiap hari itu ada yang membuat dan yang menyalurkannya. Untuk tugas hari ini sudah Ibu kirimkan ke Google Classroom. Silakan boleh diketik, boleh ditulis tangan, kirimkan ke wali kelas kalian masing-masing. Hanya ini dari Ibu, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa sholat di awal waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.